Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 5 izin mempresentasikan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam ganti rugi kerusakan lingkungan dan kehutanan akibat kebakaran hutan. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Nindya Putri Rahmadita dengan NPM 221362. Lalu ada teman-teman saya. Nama saya Priscilla Kasya Putri Hidayat dengan NPM 22317. Nama saya Nijar Fajar Rifanial dengan NPM 22191. Nama saya Muzakal Firmansyah dengan NPM 22192. Nama saya Indah Raini Putri, NPM 22310. Nama saya Amelia Vega dengan NPM 22319. Oke, di sini saya izin mempresentasikan tentang pengertian umum dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup merupakan kondisi penurunan kualitas lingkungan akibat masuknya zat, energi, atau komponen yang mengganggu fungsi ekosistem secara alami. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Jenis pencemaran meliputi pencemaran udara, air, dan tanah yang ditandai dengan masuknya zat berbahaya yang merusak kualitas lingkungan. Lalu selanjutnya ada dasar hukum umum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Ayat 1, hak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 Ayat 3, negara mengatur dan menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Pokok, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Lalu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa pasal terkait lingkungan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang keempat, Peraturan Menteri. Permen LHK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Baku Mutu Air Limbah, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria baku kerusakan lingkungan. Lalu, di peraturan daerah itu, setiap daerah memiliki perda sendiri tentang pengelolaan lingkungan hidup sesuai karakteristik wilayahnya. Peraturan-peraturan ini mengatur tentang pencegahan pencemaran, penanggulangan kerusakan lingkungan, hak dan kewajiban masyarakat, sanksi hukum bagi yang melanggar, upaya konservasi lingkungan. Selanjutnya ada pengertian pertanggungjawaban mutlak, di mana pertanggungjawaban secara mutlak atau strict liability adalah bentuk tanggung jawab hukum di mana pelaku usaha atau kegiatan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan. Dalam konteks hukum lingkungan hidup di Indonesia, prinsip ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Selanjutnya, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini berlaku sebagai lex specialis dalam kasus perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Namun, tanggung jawab mutlak dapat dibantah jika terbukti bahwa kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan oleh faktor di luar kendali pelaku, seperti bencana alam, keadaan memaksa atau force majeure, atau tindakan pihak ketiga. Selanjutnya, ada bentuk pertanggungjawaban korporasi, di mana yang pertama, pembayaran ganti rugi untuk biaya pemulihan lingkungan dan kompensasi atas kerugian yang terjadi. Lalu yang kedua, pemulihan lingkungan dengan merehabilitas ekosistem,
seperti memperbaiki kerusakan lahan, flora, fauna, dan fungsi hidrologis. Selanjutnya yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi seperti AMDAL, pelaksanaan sistem peringatan dini, dan pengawasan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya yang keempat, tanggung jawab mutlak atau street liability, di mana korporasi ini bertanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan. Selanjutnya yang terakhir ada penerapan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha atau sanksi pidana jika ditemukan pelanggaran hukum yang serius. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Selanjutnya ada aspek-aspek. Dalam pertanggungjawaban korporasi, ini dilibatkan pertimbangan hukum, hakim yang menentukan pertanggungjawaban korporasi PT, ATGA, hakim mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain yang pertama, ada sumber kebakaran. Kebakaran yang terjadi di lahan PT ATGA disebabkan oleh tindakan manusia dan bukan peristiwa alam. Lalu yang kedua, ada kesiapan menghadapi resiko. Korporasi dianggap tidak mempersiapkan diri secara optimal untuk mencegah kebakaran. Hal ini berdasarkan pasal 12 PP nomor 4 tahun 2001 tentang pengadilan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan. Lalu yang ketiga, ada ancaman serius. Aktivitas korporasi yang menggunakan bahan berbahaya dan menghasilkan limbah dapat mengancam lingkungan, sehingga memenuhi kriteria untuk dikenakan tanggung jawab mutlak. Selanjutnya ada proses hukum dan upaya pemulihan. Tanggung-jawaban korporasi dalam kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dapat diproses melalui jalur hukum yang melibatkan berbagai regulasi lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Proses ini mencakup mekanisme penyelidikan, sanksi, serta upaya pemulihan lingkungan yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Proses hukum dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang seperti kepolisian atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Penyelidikan dan penyidikan dimulai setelah terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerusakan. Tindakan pidana, jika ditemukan bukti bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dari pihak korporasi, maka mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 99 sampai 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu ada ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Selain sanksi pidana, korporasi yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya pemulihan lingkungan yang melibatkan reboisasi, rehabilitas lahan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada restorasi ekologis. Upaya pemulihan lingkungan dilakukan dengan tindakan rehabilitas lahan seperti penanaman pohon, pembersihan, dan pemulihan ekosistem yang terganggu oleh kebakaran hutan. Sanksi administratif dikenakan jika korporasi tidak mematuhi regulasi lingkungan hidup yang ada, seperti kewajiban untuk melakukan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Sanksi administrasi bisa berupa denda pembentukan izin atau pencabutan izin usaha. Selanjutnya ada kewajiban korporasi untuk menghentikan praktik yang rusak. Selain melakukan pemulihan, korporasi juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengubah atau menghentikan praktik bisnis yang berpotensi merusak lingkungan, misalnya seperti penghentian pembukaan lahan dengan cara membakar. Lalu selanjutnya ada ganti rugi perdata. Pihak yang dirugikan oleh kebakaran hutan, baik itu negara, masyarakat, atau individu dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada korporasi yang bertanggung jawab melalui pengadilan perdata. Ganti rugi ini bisa mencakup kerusakan fisik lingkungan, kehilangan sumber daya alam, dan dampak ekonomi. Kemudian ada tindak pidana, hakim mempertimbangkan pasal 88 yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau subjek hukum bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hukuman lingkungan hidup termasuk yang pertama itu ada denda. Pelanggar dapat dikenakan denda dengan jumlah
yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran. Kemudian ada ganti rugi. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul dari akibat tindakan mereka. Dan yang terakhir ada hukuman penjara untuk pelanggaran tertentu. Pelaku dapat dijatuhkan hukuman penjara. Selanjutnya ada dampak surat keputusan Mahkamah Agung SK titik KMA titik nomor 36 garing KMA garing SK garing 2 garing 2013 tentang prosedur perkara lingkungan hidup, yaitu terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Ancaman serius dibuktikan juga bahwa kejadian kebakaran yang terjadi di atas lahan PT Atga yang mengakibatkan banyak masyarakat mengalami penyakit saluran pernafasan dan kegiatan belajar anak-anak sekolah sempat dihentikan atau diliburkan, juga kegiatan penerbangan terganggu akibat kabut asap. Mungkin sekian dari kelompok kami. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.